Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah konversi energi satu, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tinggi tekan manometrik. Untuk tinggi tekan sebenarnya yang harus diatasi oleh suatu pompa, kita bisa merumuskannya yaitu sebagai berikut. HM sama dengan HS ditambah HFS ditambah HD ditambah HFD ditambah VD kuadrat per 2G. Di mana untuk HM pastinya ini adalah nilai dari tinggi manometrik atau tinggi tekan manometrik. Sedangkan untuk HS ini adalah tinggi hisap. Untuk HFS ini adalah kerugian tinggi tekan atau loss of head pada pipa hisap akibat gesekan. Sedangkan untuk HD, ini pastinya adalah tinggi hantar atau tinggi discharge atau delivery lift. Untuk HFD, ini berarti kerugian tekan pada pipa hantar akibat gesekan. Nah, kalau ini tinggi tekan pada pintu masuk, sedangkan ini pada pintu keluar atau pipa keluarnya. Sedangkan untuk VD ini adalah kecepatan air pada pipa hantar dan pastinya untuk yang terakhir adalah G ini gravitasi bumi. Selain itu, HM ini juga bisa diartikan sebagai kerja keluar tiap 1 kilogram air atau losses dalam sudu, di mana dalam materi kemarin untuk mencari nilai kerja itu adalah VW1 dikalikan V1 per G atau kerugian impeller pada pintu keluarnya atau impeller keluarnya. Atau juga untuk tinggi manometrik ini dapat diartikan juga sebagai energi per kilogram pada sisi masuk atau sisi keluar dari sudu. Jadi untuk energi yang keluar atau yang masuk ini dapat diartikan sebagai tinggi tekan manometrik. Untuk selanjutnya yaitu efisiensi pompa sentrifugal, di mana efisiensi untuk pompa sentrifugal ini memiliki 3 efisiensi, yaitu yang pertama adalah efisiensi manometrik. Ini adalah rasio antara head manometrik dengan energi sudu per kilogram air yang pastinya dinyatakan dalam persamaan efisiensi sama dengan HM per VW1 kalikan V1 per G, satuannya nanti dikalikan 100 menjadi persen. Kemudian untuk efisiensi yang kedua adalah efisiensi mekanik. Ini adalah rasio antara energi tersedia pada sudu dengan energi yang diberikan pada sudu oleh penggerak mula. Jadi di sini jika energi ini sudah ada di dalam sudu, maka dia akan dibandingkan dengan energi yang diberikan pada sudu pada pintu masuknya. Kemudian untuk efisiensi yang ketiga yaitu efisiensi keseluruhan. Ini adalah rasio antara kerja sebenarnya yang dilakukan oleh pompa dengan energi yang diberikan pada pompa oleh penggerak mula. Jadi artinya di sini jika pompa memberikan energi sebesar ini, tetapi perhitungan kerja sebenarnya akibat kerugian dan lain-lain itu berapa, rasionya ini adalah dibandingkan. Bisa mengerti ya? Untuk selanjutnya yaitu setelah efisiensi adalah kapasitas pompa sentrifugal. Pastinya di sini kapasitas arti lainnya adalah debit. Dan di sini juga bisa disebut sebagai discharge dan ditulis dalam persamaannya ini adalah Q sama dengan P dikalikan D dikalikan B dikalikan VF sama dengan P dikalikan D1 kalikan B1 kalikan VF1. Ingat,
Berarti Hi ini sama dengan ini, atau Hi ini sama dengan juga ini. Pastinya di sini, ini adalah untuk aliran yang masuk, dan ini adalah untuk aliran yang keluar dengan notasi 1. Di mana di sini D adalah diameter sudu pada sisi masuk. Sehingga di sini untuk VF-nya adalah kecepatan aliran pada sisi masuk. Sedangkan B-nya pastinya berhubungan dengan sudu, yaitu lebar sudu pada sisi masuk. Ini berarti untuk sisi masuk. Sedangkan untuk D1, B1, dan VF1 ini adalah untuk sisi keluar. Ya, Anda bisa lihat dari gambar berikut ini. Ini adalah sisi masuk dan ini adalah sisi keluar. Oke, untuk memahami dari persamaan atau penggunaan dari perhitungan ini, seperti biasa, saya akan memberikan soal yang pastinya sebagai tugas Anda dalam mata kuliah ini. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah pompa sentrifugal mengeluarkan air berkapasitas 110 liter per second pada kecepatan putar 1450 rpm. Dengan headnya adalah 23 meter. Diameter impeller adalah 250 mm dan lebarnya adalah 50 mm. Jika efisiensi manometriknya adalah 75%, maka berapakah besar sudu sisi keluar? Gambarnya adalah seperti ini. Baik, untuk menjawab soal ini, pastinya langkah pertama kita harus mengetahui apa saja yang bisa kita gunakan, atau yang diketahui. Di sini kapasitas yang diketahui yaitu 110 liter per second. Berarti kapasitas tadi apa? Kapasitas itu adalah debit, ini adalah Hi. Ya, tapi ingat di sini ada satuannya adalah liter per second. Anda harus merubah menjadi meter kubik per second. Bisa merubahnya ya. Kemudian kecepatan putar. Kecepatan putar berarti ini adalah N. RPM satuannya. Terus kemudian headnya 23 meter. Berarti ini adalah sisi masuknya atau sisi keluar, karena debit masuk sama dengan debit keluar dari persamaan sebelumnya, dan N-nya juga bisa putarannya juga sama karena di dalam satu impeller. Sehingga di sini ini adalah HM untuk 23 meter. Selanjutnya yaitu diameter impellernya yaitu 250 mm dengan lebar 50 meter. Jika efisiensi manometriknya 75%, berarti berapakah besar sudut keluar? Berarti sudut-sudut ini. Di sini berarti diameter impeller dan lebarnya ini mengisyaratkan yaitu di daerah keluar. Sehingga ini adalah D1 dan ini adalah B1. Sedangkan efisiensi ini berarti efisiensi manometriknya. Dari rumusnya tadi ada efisiensi manometriknya ya, yaitu HM dibagi VW1 dikalikan V1 per G. Ini tapi efisiensi manometriknya sudah ketahuan, HM-nya sudah ketahuan, sedangkan VW1 dan V1 ini belum ketahuan. Sehingga kita harus mencari nilainya ini untuk mendapatkan sudutnya ini. Ya, Anda melihat di sini berapakah sudut keluar? Berarti inilah yang ditanya. Sudut P-nya. Nah, sudut P ini. Kalau kita hubungkan, berarti mudahnya adalah VF1 per ini. Kita lihat ya. Berarti ini adalah depannya, ini adalah samping. Sedangkan nilai dari ini
yaitu V1 dikurangi VW1 untuk nilai itu. Sehingga kalau tangan, kita pakai tangan, berarti depan dibagi dengan samping, yaitu tangan pi ini sama dengan depan VF1 dibagi dengan sampingnya. Sampingnya tadi yaitu hasil V1 dikurangi dengan VW1. V1 dikurangi dengan VW1. Ya, oke. Sekarang kita cari nilai satu per satu. Nilai untuk VF1 ini kita gunakan dari debit tadi. Debit tadi rumusnya adalah Pi D B VF. Ini juga sama dengan Pi D1, B1, dan VF1. G-nya sudah bisa diketahui. Terus kemudian Pi-nya Anda bisa nilai. D1-nya tadi ada ini. B1-nya ada. Sehingga Anda bisa mencari nilai dari VF1 dengan memutar rumus ini. Ya, bisa dipahami, VF1 sudah ketahuan. Kemudian V1. V1 di sini ini adalah putaran, kecepatan putaran pada pintu keluar. Sehingga rumusnya yaitu adalah Pi dN. D-nya pasti keluar, D1 dikalikan N per 60. Karena ini RPM, N-nya. N-nya sama, ada. D1-nya ada. Pi Anda bisa jawab 60, sehingga ini untuk V1-nya bisa dicari. Bisa dipahami ya? Sekarang, yaitu tinggal dari nilai VW1. VW1 ini Anda dapat dari mana? Lah, ini VW1, ini dilihat dari sini. Karena V1-nya sudah diketahui, G-nya Anda bisa menjawab, terus HM-nya Anda sudah tahu, oke? Efisiensi manometriknya sudah tahu, maka Anda bisa mencari VW1-nya. Pastinya dengan hati-hati Anda memutar atau memindahkan rumus ini. Kalau dia bagi, berarti melewati sama dengan menjadi kali. Kan? Bisa dipahami ya? Sehingga nanti Anda dapatkan nilai dari VW1, kita dapatkan nilai dari ini. Tapi ini belum selesai, karena ini masih tangan Pi. Setelah hasil dari Anda pembagian ini, kemudian Anda dalam kalkulator, itu Pi. Ini harus sama dengan tangan pangkat min 1 atau sepertangan dari angka ini. Sehingga Anda mendapatkan sudutnya dalam derajat. Bisa dipahami di sini? Oke ya, semoga Anda bisa memahami. Ini adalah soal yang pertama. Oke, selanjutnya saya akan memberikan untuk materi selanjutnya adalah kenaikan tekanan air. Biasanya kenaikan tekanan air ini akibat energi mekanis diubah menjadi energi tekanan. Ini pengaruhnya dari bentuk sudu sehingga menyebabkan tekanannya bisa naik atau bisa turun daripada air tersebut. Jika bentuk sudunya semakin lancip, biasanya menyebabkan tekanan air atau untuk keluar sudu itu mengalami peningkatan karena kecepatan yang tinggi, tapi keluarnya debitnya kecil, sehingga tekanannya akan semakin besar. Di mana berdasarkan persamaan Bernoulli untuk sisi masuk dan keluar sudu pompa, ini adalah energi pada sisi keluar sama dengan energi pada sisi masuk ditambah kerja dari sudu. Oke. Sisi keluar berarti notasinya pasti kita tulis sebagai 1. Di sini yaitu P1 per gamma, tadi tinggi tekanan.
ditambah V1 kuadrat per 2G ini adalah tinggi kecepatan, sama dengan P per gamma untuk sisi masuk tinggi tekanannya, dan V kuadrat per 2G ini adalah tinggi kecepatan pada sisi masuk, dan HM-nya ini adalah kerja sudu atau tinggi tekan manometriknya. Dan Anda lihat di gambar sini, di mana Z untuk yang masuk dan keluar atau ketinggian masuk dan keluar karena datar lurus, maka Z1 sama dengan Z. Oke ya, ini tinggi katopnya adalah sama. Sehingga kalau maunya HM ini kita pecah dari persamaan sebelumnya, yaitu VW1 kalikan V1 per G, maka persamaan ini dapat kita tulis lagi seperti ini. Ya, ini tadi V1 ya. Oke. Terus kemudian untuk kenaikan tekanan air ketika melalui sudu pompa, ini dapat kita sebut juga adalah yang ini, atau P1 per gamma minus P per gamma. Jadi tinggi tekan pada pintu keluar dikurangi dengan tinggi tekan pada pintu masuknya. Bisa dipahami di sini ya. Dan untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas yang kedua, yaitu soalnya adalah sebagai berikut. Oke. Sebuah pompa sentrifugal mempunyai impeller dengan diameter dalam dan luar masing-masing 150 dan 250 mm. Oke, diameter impeller berarti ini ada dalam dan luar, ini adalah D dan ini adalah D1. Oke ya, tak tulis di atasnya. Hati-hati, satuannya milimeter berarti Anda harus rubah menjadi meter. Kemudian memompa air sebesar 50 liter per detik. Berarti ini liter per detik, berarti ini adalah Ki. Satuannya liter per detik, Anda jadikan meter kubik per detik pada 1500 rpm. Pastinya kalau satuannya rpm, ini adalah kecepatan putar. Ini bisa untuk masuk, untuk Ki, dan N juga untuk masuk dan keluar. Ki dan N juga bisa digunakan seperti itu. Kemudian kecepatan aliran melalui impeller adalah 2,5 meter. Berarti di sini adalah VF-nya. Ya, masuknya. Berarti ini adalah VF. Oke, pada pintu masuk ini. Kemudian sudut sudu adalah 30 derajat terhadap sisi keluar. Berarti sudutnya di sini yang diketahui adalah sudut yang ini. Ya, berarti sudut apinya. Kalau sisi masuk adalah tetanya di sini. Nah, ini sudut teta kalau masuk. Kalau masuk adalah sudut teta. Sedangkan untuk di sini adalah biasanya adalah sudut betanya. Oke ya. Sudah. Ini sudutnya api. Kemudian diameter pipa hisap dan hantar adalah 150 dan 100 mm. Berarti ini kita tulis sebagai D kecil 1. Oh, pipa hisap berarti D aja, D kecil. Terus yang hantar ini adalah D1-nya. Atau boleh Anda tulis ini adalah D discharge, ini D suction, DS dan DD. Atau DD, ini D1, D kecil ya. Terus kemudian head tekanan pada sisi hisap 4 meter di bawah atmosfer. Berarti untuk tinggi tekan, berarti tinggi tekan pada sisi masuk berarti P per gamma. Ki sama dengan adalah 4 meter di bawah, berarti H atmosfer dikurangi dengan 4 meter. Kemudian sisi hantar berarti P1 per gamma ini adalah
18 meter di atas atmosfer. Berarti H atmosfer di atasnya berarti ditambah 18 meter. Di mana nilai dari H atmosfer ini adalah 10,3 meter. Ya, oke. Dari sini kita ketahui selanjutnya adalah daya yang diperlukan untuk menggerakkan pompa. Ini adalah 18 kW. Ini kita tulis sebagai P. Yang ditanyakan di sini adalah sudut-sudut sisi masuk. Pastinya cara untuk sisi masuk, caranya adalah sama dengan cara yang pertama atau soal yang pertama tadi. Di mana di sini Anda menggunakan V per untuk sudut ini adalah VF per V. Depan dibagi samping, berarti kita pakai tangan. Sisi masuk berarti VF per V. Ya, tangan tetanya. Oke, tangan teta. Di mana VF-nya ini yaitu kita dapatkan dari di sini tadi. VF-nya adalah ini, kecepatan aliran melalui impeller. Ini VF-nya kita dapat. Oke, 2,5. Sedangkan nilai V ini adalah kecepatan putar. Di sini kecepatan putar, di sini adalah kecepatan putarnya. Untuk V-nya di sini. Oke, sehingga V ini didapat dari rumus Pi D N karena ini RPM berarti per 60. Oke ya, D-nya D 0 atau D saja karena ini adalah sisi masuk. Sehingga untuk tangan teta Anda mendapatkan angkanya. Kemudian Anda memasukkan sepertangan teta atau tangan teta pangkat min 1 sehingga Anda mendapatkan sudutnya pada kalkulator. Oke ya, bisa di situ. Kemudian kita sudah mendapatkan yang A. Oke, saya hapus di sini. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah head manometrik. Ya, head manometriknya di sini pastinya ini yang ditanya adalah HM. Oke, HM berarti kita butuh di sini adalah kecepatan. Kecepatan untuk pipa hisap dan kecepatan untuk pipa buang, bukan di impeller. Ini adalah kecepatan pada impeller atau sudut. Kita mencari sekarang adalah kecepatan pada pipa hisap. Berarti kita menggunakan di sini yaitu untuk A hisap. Nah, luasan ini adalah karena berbentuk kalau aliran itu melewati suatu lingkaran, maka rumusnya adalah luas lingkaran. Yang pertama, luas pipa yang pertama yaitu Anda luas lingkaran. Ya. Setelah mendapatkan luas lingkaran yang pertama ini, sehingga untuk nilai kecepatannya Vs-nya ini atau suction-nya ini sama dengan debit aliran dibagi dengan luasan. Ya, ini untuk sisi masuk. Kemudian Anda untuk sisi keluarnya discharge. Berarti luas lingkaran juga, tetapi ingat diameternya ini berbeda-beda untuk yang luar mana, yang masuk mana. Ya, luasannya. Paham? Setelah itu Anda mencari VD-nya. Ini adalah Q dibagi dengan AD. Oke. Di mana VD berarti ini adalah kecepatan pada sisi keluar. Ya, atau bisa ditulis sebagai V1. Ini sebagai V saja. Untuk persamaan Bernoulli, ingat, untuk pada pipa. Sehingga selanjutnya setelah kita mendapatkan VS dan VD atau V dan V1, kita masukkan ke persamaan Bernoulli tadi, di mana P1
per gamma sama dengan V1 kuadrat per 2G. Ini sama dengan P per gamma ditambah V kuadrat per 2G ditambah dengan HM-nya. Dimana tadi untuk P1 kita sudah mengetahuinya. Ya, dari ini tadi, ini adalah P1, dan ini, ini adalah P yang masuk, dan ini adalah P1-nya, yang ditambah dengan 18, dan yang satu adalah dikurangi 4. Oke, V1 berarti ini adalah VD, ini sama dengan VD tadi, sorry. Ini VD, dan ini adalah VS. 2G, gamma pastinya adalah massa jenis dikalikan dengan gravitasi. Ini rho massa jenis karena air yang dilewati massa jenisnya berapa dikalikan dengan gravitasi. Oke, sudah nilainya bisa Anda dapatkan di sini sehingga Anda menentukan nilai had manometriknya, yaitu ini yang Anda pindah ke sebelah sana. Hati-hati dalam memindahkannya. Oke ya. Ini adalah untuk yang B. Selanjutnya yang terakhir yaitu efisiensi manometrik. Pastinya kita menggunakan untuk efisiensi manometriknya dari persamaan sebelumnya, yaitu HM dibagi dengan VW1 dikalikan dengan V1. Kalau V ini adalah putaran, ya, beda dengan pipa tadi untuk Bernoulli, dibagi dengan G. Di mana di sini HM-nya sudah Anda ketahui dari B, tinggal mencari VW1, V1 per G. Cara ini sama seperti Anda mencari di soal yang pertama tadi. Oke ya, kalau Anda pertama sudah bisa menjawab, maka untuk menjawab ini Anda bisa mencari VW1 dan V1, di mana ini putaran pasti hubungannya dengan N. Ya, V1 sama dengan Pi dN per 60. Sedangkan VW1 Anda melihatnya yaitu dari ini. Sudutnya sudah ketahui, kemudian VF satunya yaitu sama biasanya VF1 ketika aliran masuk, kecepatannya juga sama. Oke, pintu keluarnya. Sehingga Anda di sini ini menggunakan tangan 30 sama dengan VF1 dibagi dengan VW1 di minus V1, di mana V1 ini adalah PDN, ya, PDN per 60 sudah Anda dapatkan. VS1 ini sama dengan ini. Oke, tangan 30 Anda kalkulator berapa hasilnya, sehingga Anda bisa mencari VW1 dengan membalik rumusnya. Hati-hati sekali lagi dalam membalik rumus. Sehingga setelah Anda menemukan dari VW1, Anda masukkan di sini, V1 Anda masukkan, dan G, HM, maka Anda hasil dari itu kemudian dikalikan 100, Anda bisa mendapatkan dalam satuan persen. Bisa dimengerti ya di sini ya? Baik, semoga dua soal ini bisa melatih Anda dan bisa memberikan semangat Anda dalam menghitung atau melatih ketelitian Anda. Saya ingatkan lagi, hati-hati satuan harus Anda buat sehingga satuan tadi bisa saling mencoret. Dengan syarat bahwa setiap perhitungan usahakan harus ditulis satuannya, biar tidak salah dalam perhitungan. Oke, akhir kata tetap semangat dan terima kasih telah mengikuti materi ini serta sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.